Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal skripsi saya dengan judul Kedudukan Arus Listrik sebagai Objek Tindak Pidana Pencurian, Studi Perbandingan Putusan Pengadilan. Saya atas nama Manggala Yuda Krida Pangestu dengan NIM 2022-0143 dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Hafiz Zakaria SHMH dan Bapak Muhammad Aziz Zailani SHMH, Universitas Islam Batik Surakarta. Latar belakang masalah. 1. Perkembangan peradaban telah menjadikan energi listrik sebagai kebutuhan dasar yang digunakan hampir di seluruh sektor, mulai dari rumah tangga, industri, perkantoran, hingga pelayanan publik. Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting dan dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Meskipun perannya sangat vital, kenyataannya masih banyak ditemukan praktek pemakaian tenaga listrik tanpa hak atau pencurian listrik. Berbagai putusan pengadilan menunjukkan pencurian listrik dilakukan untuk konsumsi pribadi maupun komersil. Berikut beberapa contoh putusan pengadilan mengenai pencurian listrik. 3. Contoh kasus putusan Pengadilan Negeri Cikarang nomor 338-Binsus-2025-PN Cengkareng. Dalam perkara ini, terdakwa terbukti melakukan penyambungan listrik ilegal dengan menarik aliran listrik tanpa izin dari PT PLN dan menyalurkan ke sejumlah lapak pedagang di Pasar Sentral Grosir Cikarang untuk kepentingan usaha. 4. Contoh kasus putusan PN Masamba nomor 14-Pidana Khusus-2017-PN Masamba. Kasus ini bermula dari operasi penertiban pemakaian tenaga listrik P2TL oleh PLN yang menemukan penyambungan ilegal serta penggunaan KWH meter tanpa izin resmi. Terdakwa juga menerima bayaran dari masyarakat atas pemasangan instalasi ilegal tersebut, sehingga tidak hanya terjadi pemakaian tanpa hak tetapi juga penyimpangan distribusi tenaga listrik. 5. Contoh kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 95-Pidana Khusus-2020-PN Jakarta Utara. Dalam perkara ini, terdakwa melakukan manipulasi instalasi listrik dengan cara menyambung langsung dari jaringan listrik tanpa melalui KWH meter resmi. Perbuatan tersebut menyebabkan pemakaian listrik tidak tercatat dan menimbulkan kerugian negara karena energi listrik digunakan di luar mekanisme yang sah. 6. Di sisi lain, pengaturan hukum mengenai pencurian listrik masih menghadapi persoalan karena pasal 362 KUHP lama tidak secara tegas menyebut listrik sebagai objek pencurian, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai unsur mengambil. Meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan telah mengatur larangan pemakaian listrik tanpa hak, pengaturannya dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan konstruksi delik pencurian dalam KUHP. 7. Kepastian hukum baru diperoleh melalui KUHP baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang secara tegas mengakui listrik sebagai objek pencurian. Namun, ketentuan ini baru berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Oleh karena itu, kajian terhadap penerapan pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Ketenaga Listrikan dalam putusan pencurian listrik menjadi penting untuk dianalisis guna melihat konsistensi pertimbangan hakim serta mengisi kekosongan hukum sebelum berlakunya KUHP baru secara efektif. Rumusan masalah. 1. Bagaimana hakim menerapkan pasal-pasal KUHP dan Undang-Undang Ketenaga Listrikan dalam memutus perkara pencurian arus listrik pada putusan nomor 338-Binsus-2025-PN Cengkareng, putusan nomor 14-Binsus-2017-Pengadilan Negeri Masamba, dan putusan nomor 95-Pidana Khusus-2020-Pengadilan Negeri Jakarta Utara. 2. Bagaimana konsistensi dan kecenderungan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pencurian arus listrik pada putusan nomor 338-Pidana Khusus-2025-Pengadilan Negeri Cengkareng, putusan nomor 14-Pidana Khusus-2017-Pengadilan Negeri Masamba, dan putusan nomor 95-Pidana Khusus-2020-Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui dan menganalisis hakim dalam menerapkan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP serta ketentuan dalam Undang-Undang Ketenaga Listrikan dalam memutus perkara pencurian arus listrik pada beberapa putusan pengadilan.
2. Untuk mengetahui dan menilai konsistensi serta kecenderungan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pencurian arus listrik dengan mengkaji beberapa putusan pengadilan sebagai bahan perbandingan. 3. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan hukum pidana, khususnya terkait kedudukan tenaga listrik sebagai objek tindak pidana pencurian, menambah literatur mengenai penerapan KUHP dan Undang-Undang Ketenagalistrikan dalam perkara pencurian listrik, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait objek tindak pidana yang bersifat tidak berwujud. Manfaat praktis. 1. Bagi hakim, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai konsistensi penerapan hukum dalam putusan terdahulu sehingga dapat memperkuat kepastian hukum. 2. Bagi PLN atau instansi ketenagalistrikan lainnya, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenal pola penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tenaga listrik sehingga dapat mendukung upaya pencegahan. 3. Bagi masyarakat, penelitian ini mampu menambah pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari penggunaan listrik tanpa hak serta pentingnya kepatuhan terhadap regulasi ketenagalistrikan. Landasan teori. Tinjauan umum tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang melanggar hukum diancam pidana, dilakukan dengan kesalahan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif berupa kesengajaan atau kealpaan, serta unsur objektif berupa perbuatan akibat sifat melawan hukum dan kausalitas. Penerapan tindak pidana harus berlandaskan asas legalitas, asas kesalahan, dan asas proporsionalitas dalam pemidanaan. 2. Tinjauan tindak pidana pencurian dalam KUHP. Pencurian dalam pasal 362 KUHP adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk memiliki. Awalnya barang dimaknai sebagai benda bergerak yang berwujud, namun melalui perkembangan jurisprudensi pengertiannya diperluas mencakup objek tak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dikuasai termasuk energi listrik. 3. Tinjauan umum kedudukan arus listrik dalam hukum pidana. Arus listrik merupakan energi yang dapat diukur, dikendalikan, didistribusikan, dan bernilai ekonomis sehingga secara hukum dipandang sebagai komoditas yang dapat dikuasai. Melalui jurisprudensi, termasuk putusan Holgerat 1921 yang diikuti Mahkamah Agung, listrik diakui sebagai barang. Dalam tindak pidana pencurian dalam hukum Indonesia, penguasaan listrik berada pada PT PLN, sehingga penggunaan listrik tanpa hak melalui penyambungan ilegal merupakan pengambilan secara melawan hukum. 4. Tinjauan teori pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar penentuan dapat tidaknya seseorang dipidana atas perbuatannya yang berlandaskan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Unsurnya meliputi kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan berupaya kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar. 5. Tinjauan teori penerapan hukum. Menurut Imam Subekti, penerapan hukum di Indonesia harus berlandaskan negara hukum Pancasila yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta perlindungan hak asasi manusia, tidak semata-mata pada legalitas formal. Metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena objek kajian berupa norma hukum tertulis dalam KUHP, Undang-Undang Ketenagalistrikan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pencurian arus listrik. 2. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus konseptual, korporatif, dan historis untuk menganalisis pengaturan hukum pencurian arus listrik, pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan, konsep listrik sebagai objek tindak pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi, serta perkembangan pengaturannya dalam hukum pidana Indonesia. 3. Sifat penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan putusan hukum sekaligus menganalisis penerapan norma hukum secara kritis untuk menilai konsistensi penerapannya. 4. Bahan hukum penelitian. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan
bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. 5. Teknik pengumpulan bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan. Marzuki menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum normatif, studi kepustakaan merupakan metode utama untuk mengumpulkan bahan hukum. 6. Teknik analisis bahan hukum. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif normatif. Analisis dilakukan dengan menginterpretasikan dan mengonstruksi norma hukum untuk menjawab isu hukum secara logis dan sistematis. Menurut Marzuki, analisis normatif dilakukan dengan menafsirkan peraturan hukum dan menghubungkan dengan putusan hakim serta doktrin untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sistematika penulisan. Bab 1. Pendahuluan. Uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode penelitian yang digunakan sebagai dasar dalam pembahasan skripsi ini. Bab 2. Tinjauan pustaka. Kajian teori yang meliputi tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian dalam KUHP, tinjauan umum tentang kedudukan arus listrik dalam hukum pidana, tinjauan umum tentang teori pertanggungjawaban pidana, dan tinjauan umum tentang teori penerapan hukum. Bab 3. Deskripsi umum. Menguraikan kronologi perkara, dakwaan, tuntutan, dan amar putusan dalam beberapa putusan pidana pencurian arus listrik, khususnya putusan Pengadilan Negeri Cikarang, Pengadilan Negeri Masamba, dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai objek analisis penelitian. Bab 4. Pembahasan. Menganalisis penerapan pasal KUHP dan Undang-Undang Ketenagalistrikan serta konsistensi pertimbangan hukum hakim dalam memaknai arus listrik sebagai objek tindak pidana pencurian melalui perbandingan beberapa putusan pengadilan. Bab 5. Penutup. Memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran sebagai rekomendasi untuk pengembangan hukum dan penerapan hukum pencurian arus listrik ke depan. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar seluruh sumber rujukan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah. Sekian presentasi seminar proposal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.